wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak SDIT Insan Mandiri Kalisari dari level 1 sampai level 6 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Ustaz Amar, Riki, tahu nggak hari ini hari yang spesial banget? Spesial? Apa tuh Ustaz? Iya, karena hari ini morning talk-nya spesial disampaikan oleh seluruh walas SDIT Insan Mandiri Kalisari. Iya, semuanya Ustaz. Makanya hari ini hari yang sangat spesial Ustaz. Yuk kita langsung saksikan saja. Oke. Yuk teman-teman, selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, morning talk kita pada pagi hari ini adalah tentang Isra Mi'raj. Teman-teman sudah tahu Isra Mi'raj itu apa? Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustaz-Ustazah berikut ini. Isra secara bahasa berasal dari kata saro yang berarti perjalanan pada malam hari. Nah, jadi teman-teman, Isra secara istilah berarti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina pada malam hari dengan mengendarai burung. Nah, kalau makna Mi'rajnya teman-teman, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Jadi teman-teman semua, makna dari Isra Mi'raj adalah Isra, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya, perjalanan Isra Mi'raj itu untuk apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berbagai macam ibadah ketika Nabi Muhammad tinggal di Mekah dan di Madinah. Kecuali satu, yaitu perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menerima langsung perintah sholat di langit ke-7. Ini menandakan bahwa perintah sholat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat penting, yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Makanya kita sebagai seorang muslim wajib untuk selalu memperbaiki sholat kita dalam keadaan khusyuk dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kalau kita ditanya siapakah yang paling cinta, yang paling sayang dan paling perhatian kepada kita, maka kita akan menjawab kedua orang tua kita. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya di sana ada seseorang yang lebih cinta, lebih sayang, lebih perhatian kepada kita, melebihi cinta, kasih sayang, perhatian dari kedua orang tua kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu bukti cinta, kasih sayang, perhatian Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, yang difikirkannya tidaklah harta, tidaklah istri-istri beliau, tidaklah keluarga beliau, akan tetapi yang difikirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah umatnya. Sehingga pernah kita mendengarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya menyebut umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan ini merupakan salah satu bukti cinta, kasih sayang
dan perhatian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang dirindukan, yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama dan kedua dari Ustadz Firly dan Ustadz Ulum terkait Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang Ustadz Saiful ingin menyampaikan hikmah dari Isra dan Mi'raj. Tapi teman-teman semua, sebelumnya Ustadz Saiful ingin bercerita dari awal dulu ya. Teman-teman semuanya tahu nggak? Ketika Rasulullah SAW sebelum di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengalami suatu kejadian yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Rasulullah SAW, teman-teman, ditinggal seseorang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW sedih, Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika Rasulullah sedih, lalu Allah ya perintahkan untuk Isra dan Mi'raj. Isra itu apa, Ustaz? Perjalanan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kayak jalan-jalan, membuat Rasulullah bahagia dan senang. Dan Mi'raj adalah naik ke langit Sidratul Muntaha. Ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yang namanya perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ini apa, teman-teman semuanya? Allah ketika itu memberikan suatu cobaan kepada Rasulullah, yaitu berupa apa? Ditinggalkannya Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pamannya Abu Talib. Sedih. Ketika itu Rasulullah sedih, lalu apa? Allah berikan kebahagiaan, kesenangan dengan Isra, perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, teman-temannya, kesedihan, kesulitan, ya, terus apalagi duka, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kebahagiaan suatu saat nanti. Nah, itu teman-teman semuanya hikmah ketiga dari Isra Mi'raj dari Ustaz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, barusan kita sudah menyaksikan Morning Talk spesial Isra Mi'raj. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.